Jadi Bunda, ini untuk konsep kita syuting hari ini. Bunda kan di sini sebagai host ya Bun. Nah, nanti ada kata-kata pembuka dari Bunda atau mukadimah sebelum langsung menyapa ke si narasumbernya. Nah, di pertengahan itu nanti kita ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Itu pertanyaannya bisa langsung dari Bunda atau memang sebenarnya itu si narasumber itu sudah meminta pertanyaan yang untuk ditanyakan ke beliau. Jadi nanti kan misalkan kita tuh agak ada kendala Bun, misalkan agak bingung atau gimana bisa dikatakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bunda, sudah siap untuk Institut Ramadan? Insya Allah. Selfie udah siap? Siap Bi, tapi tinggal nunggu Nurul aja. Tunggu Nurul. Belum datang sekarang. Datang. Yaudah kita tunggu aja deh Bun, sebentar lagi mungkin. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Aku telat jadi nunggu. Gimana Kak? Udah itu persiapan syuting? Udah siap, udah ada Firman sama Gofar dari pagi. Dia nyiapin di atas. Berarti tinggal ke atas aja nih? Iya, kita tinggal Kamu ke atas kenapa aja. telat Nurul? Macet tadi di jalan, maaf ya. Udah salah zuhur? Alhamdulillah udah. Nah, kalau gitu Bunda. Ya, siap. Kita ke atas. Si Bunda ya. Lah, kok masih gelap sih? Kok belum siap, masih gelap kayak gini, masih ada yang tidur lagi. Ini jadi nggak kita syuting Institut Ramadan hari ini? Jadi Bi, Jangan-jangan jadwalnya sama? Enggak, tadi dia katanya udah rapi bukan? udah, tadi tuh dari pagi tuh Gofar sama Firman udah di atas mau beresin, tapi ternyata malah kayak gini. Enak banget dia tidur. Astagfirullahaladzim. Bangunin Rom. Astagfirullahaladzim. Hei, bangun. Ih, aturan udah rapi juga. Hei, bangun ih. Ya Allah. Abah Bunda ini gimana nih, masih tidur? Ih, aturan udah rapi juga. Firman, bangun. Bangun. Udah siap. Abi Kamu tuh dari jam berapa, Fir? dari jam 2 sih malam. Lah, kok ini nggak nyala sih? Belum dicolokin Nurul. Astagfirullahaladzim. Iya, belum dicolokin. Iya nyala. Tuh. Baru bangun. Iya. Udah sholat belum? Belum Bi. Subuh belum, zuhur belum. Jadi langsung abisnya langsung tidur. Iya, ngantuk banget. Kenyang sih perutnya. Ini gimana nih Bun? Habis makan, habis sahur makan langsung tidur Bun. Jadi mengganggu kesehatan atau tidak Bun? Iyalah, orang tidur, Allah kasih kita tidur, istirahat untuk mengistirahatkan organ-organ tubuh kita. Ya, itu subhanallah ya, kebesaran Allah kayak gitu. Tapi juga enggak di ini namanya salah kaprah nih Bi, kayak gini ya, kasihan terlalu kenyang, malah yang ada bukannya sehat malah jadi penyakit karena terjadi penumpukan lemak di perut kita, di badan kita. Jadi rentan penyakit ya Bu? Iya, rentan penyakit. Tidak menjadi imun buat dia. Iya, malah justru jadi penyakit kalau kayak gitu habis makan, karena kan proses metabolismenya nggak berjalan lancar. Orang tidur berarti organ kita juga istirahat. Kamu puasa? Alhamdulillah nih, sahur tadi.
Selama Ramadan pernah tidak puasa atau? Enggak sih, Bi. Puasa terus. Alhamdulillah puasa terus. Alhamdulillah, iya. Tapi lebih sering setiap pagi tidur. Iya. Tapi Man. kan katanya tidur ibadah, Bi, bulan puasa. Nah, ini yang salah kaprah nih pemahaman kayak Iya. gini. Man, Ramadan itu bulan yang istimewa. Bulan yang Allah kasih kepada kita umat Nabi Muhammad, yang bulan dengan penuh keberkahan, ampunan dan lain sebagainya. Makanya beruntung ketika kita masuk bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar dengan mengobrol pahala. Jadi kepada siapapun yang minta ampun di bulan ini, Allah akan ampuni. Barang siapa yang berdoa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengijabah doanya. Bahkan salah satu doa mustajabah adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa. Makanya kesempatan inilah yang menjadi anugerah buat kita untuk bisa mendulang pahala. Kalau Ramadan saja yang dengan obral pahala kita nggak mau banyak ibadah, memperbaiki diri, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Maka merugilah orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan lalu menyia-nyiakan waktu. Salah satu menyia-nyiakan waktu adalah menghabiskan waktu dengan tidur. Memang ada keterangan tidur orang yang puasa itu ibadah, tapi jangan dimaknai secara tekstual aja, Man. Jadi kalau tidur orang yang puasa itu ibadah, maka mendingan kita dari pagi sampai sore tidur aja. Udah terhitung ibadah, kan begitu. Iya. Padahal makna tidur sebagai ibadah itu adalah seseorang yang berpuasa dia tidur, ketika dia tidak tidur khawatir dia akan berbuat maksiat yang bisa membatalkan pahala puasanya, yang bisa menjadikan dia orang dengan mulutnya, dengan telinga dan sebagainya, kemudian dia tidur menghindar dari perbuatan maksiat. Atau yang kedua, ketika dia dalam kondisi yang sangat capek, lelah, habis bekerja berat, kemudian dia tidur agar tidak batal puasanya karena kecapean tadi, maka orang yang tidur seperti itu menjadi ibadah. Tapi kalau tidur sama kamu, kayak kamu dari habis sahur sampai jam 1 sekarang ini pada zuhur, sholat subuh lewat, sholat zuhur juga sudah belum dilaksanakan, bukan ibadah, tapi membuang-buang waktu. Makanya ada sebuah keterangan, al waktu kasayf fa illam taqta qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak mau memanfaatkannya, maka kamu akan tergilas oleh waktu tersebut. Nah, makanya kesempatan bagi orang yang berpuasa untuk melaksanakan ibadah itu luar biasa. Jadi kalau tidur saja ibadah, maka ibadah-ibadah yang lain berarti akan lebih besar pahalanya. Sudah berapa banyak baca Qurannya? Alhamdulillah, baru setengah juz. Baru setengah juz. Sudah berapa banyak sholat sunnahnya? Duha juga lewat. Kalau malam tahajud ya, apa main game? Main game. Nah, ini yang membuang-buang. Ini gimana, Bun? Seseorang yang merubah waktu ketika puasa, malam dia begadang, apalagi main game, lalu kemudian tidur dari pagi, dari sisi kesehatan seperti apa, Bun? Ya, kalau berdasarkan penelitian para ahli, orang itu harus istirahat minimal 7-8 jam pada saat malam. Itu tuh wajib tuh. Nah, kalau dibalik jadi kayak kalong kayak gitu, berarti sistem imunnya itu berkurang. Ya, padahal Allah udah, nanti Abi bisa jelaskan di surat Ar-Rum ada tuh Allah nanti Abi lebih jelaskan ya dia peranan tidur siang atau malam. Nah, itu tujuannya untuk mengimunisasi diri. Ya, apalagi di sekarang kayak gini lagi pandemi, ya kita harus menjaga. Ya, kita harus menjaga. Jadi kasihan organ tubuh kita, kasihan. Ya, Allah siapkan malam untuk tidur supaya mengistirahatkan organ tubuh kita. Bayangin, udah malam masih harus begadang, kerja, mata dipaksa untuk main game, perih. Gimana tubuh kita nggak jadi sakit? Habis ya, makan langsung ya, tidur. Habis makan langsung tidur. Ya, Fir? Iya, Kasihan kan? Itu namanya ngezolimi diri sendiri. Suka pusing gitu, Nah, suka iya lemas itu. badannya. Nah iya,
efeknya kayak gitu ya. Iya pasti kayak gitu. Jadi maaf agak lola, nggak fokus. Itu karena kayak gitu. Kita harus istirahat. Kan ada disebutkan di Adum ya Bi ya. Tuh Allah udah jelaskan kayak gitu. Jadi antara sains sama Al-Quran itu nggak saling ini, nggak bertolak belakang. Itu bahkan sekarang ini firman harus tahu ya, dunia barat bahkan ngikutin Al-Quran tuh. Ya jadi diingat ya. Iya. Ya tapi alhamdulillah walaupun sedikit masih ngerjain juga Bi. Tadi walaupun setengah jus ya masih alhamdulillah. Ya remaja now tapi masih ingat walaupun game masih alhamdulillah. Buka akun walaupun setengah juz. Iya walaupun setengah jus daripada enggak sama sekali. Puasa itu sebenarnya menyehatkan, Bang. Sumu tasihu kata Nabi. Berpuasalah maka kamu bakal sehat. Jadi jangan melakukan kegiatan atau perbuatan yang bertolak belakang dari cara hidup yang sehat, sehingga ketika kamu di bulan Ramadan ini bukan mendapatkan sehat, yang akhirnya adalah menjadi sakit. Kenapa tadi? Yang waktu dipakai buat istirahat, kamu begadang, main game, di waktu untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas malah tidur, malah akhirnya tubuh tadi malah bertolak belakang. Iya. Jadi bukan hadis saya yang salah, tapi kitanya lah yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidur boleh, boleh. Bahkan Rasul pun menganjurkan untuk tidur siang, tapi bukan berarti sesiang-siangnya tidur gitu. Iya. Dari pagi sampai maghrib. Biasanya tidur sampai jam berapa bangun? Biasanya nggak nentu sih. Nih yang kedua, kamu sudah lepas tanggung jawab belum? Hari ini tugas untuk membereskan studio ini. Abi sama Bunda mau syutingin Sutra Ramadan hari ini. Ya. Iya. Ini gara-gara kamu tidur tertunda jadinya. Iya, Bi, maaf ya, Bi. Time is money ya Bi ya. Time Kalau is kata money. orang Inggris, ya tadi aku udah bilang waktu kayak ibarat pedang, gitu kan. Yaudah, terus gimana nih Nurul, Selfie? Kita udah siap kita untuk syuting? Sudah siap, lampu juga udah dinyalain. Oke, Firman. Iya. Bangun dari tidur panjangnya. Mulai besok harus semangat ya. Iya. Kita orang berpuasa jangan kemudian terbawa untuk selalu tidur. Orang berpuasa jangan lemas terus bawaannya. Perang Badar di bulan puasa, kemudian Fathu Makkah di bulan puasa, penaklukan Konstantinopel di bulan puasa, dan itu pasukan Islam sedang berpuasa. Artinya harus punya semangat. Jangan tidur mulu. Dan itu nanti bakal jadi penyakit, masih muda loh. Iya, Jadi penyakitan. Oke, yuk kita mulai. Kamu cuci muka dulu deh, sekarang. Ya, biar segar, biar semangat. Makanya jangan tidur mulu, atau udah rapi juga. Iya. Abi mohon maaf ya Bunda, syutingnya jadi ketunda nih. Gara-gara tadi dia tidur. Nanti kalau misalkan ini kita panggil Abi Bunda deh, kita mau beres. Ada yang tidur, siapin lagi. Ya udah, Yaudah, nggak apa-apa, sambil Bunda. nunggu Pak Samsul juga. Saya mau Bunda tunggu luar ya. Ya, Oke. ya. Maaf ya, Bi. Iya. Ya. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.